Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Fidian Onila. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkapnya. Terkait persetujuan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, penetapan dapil pada pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU, DPR RI berharap KPU membuat konsep perubahan dapil dengan memperhatikan data penduduk secara benar. Seiring dengan hal tersebut, DPR RI meminta Dukcapil memberikan data yang benar dan akurat. Komisi 2 bersama pemerintah menyetujui rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dalam pemilu tahun 2024. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Syamsur Rizal, menuturkan Komisi 2 bersama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu sudah melakukan pembulatan pendapat terkait RPKPU dalam rapat konsinyering beberapa waktu lalu. Menurutnya, penetapan dapil harus diatur terkait perubahan jumlah penduduk, bahkan pengurangan penduduk di beberapa daerah. Oleh karena itu, Syamsur Rizal meminta KPU membuat konsep perubahan dapil berdasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan data penduduk secara benar. Karena kita patut pertimbangkan masing-masing partai, masing-masing orang, masing-masing calon yang sebagaimana tahapan-tahapan yang ada di partai masing-masing, mereka-mereka itu masing-masing partai sudah membuat tahapan untuk kira-kira kemungkinan peluang untuk dapat menyusun jumlah anggota parlemen yang duduk di dalam itu, jumlah anggota bakal calon anggota legislatif yang bakal duduk dalam itu, susun masing-masing. Nah, ada yang sudah memulai semacam reaksi atas penetapan dapil mereka mengadakan pendekatan, membawa sembako atau beramah tamah ke dapil mereka. Tahunnya berubah. Syamsur Rizal juga meminta agar KPU tidak melakukan perubahan secara ekstrim terkait penambahan dapil, karena dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi pada bakal calon anggota dewan. Fitian dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyayangkan tidak adanya penjelasan dari Badan Otorita IKN terkait progres pembangunan IKN hingga saat ini. DPR RI berharap adanya laporan progres pembangunan IKN hingga persentase serapan anggaran setiap bulannya. Komisi 11 DPR RI meminta Badan Otorita IKN untuk menjelaskan sejauh mana progres pembangunan di IKN. Anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro mempertanyakan kejelasan progres pembangunan IKN hingga saat ini. Fauzi meminta kejelasan terkait persentase proses pembangunan infrastruktur berjalan karena tidak dijelaskan dalam paparan Badan Otorita IKN. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI untuk mengawal pemindahan ibu kota negara, Fauzi meminta Badan Otorita IKN memberikan data yang jelas, mulai dari apa saja yang sudah mulai dibangun di IKN hingga persentase realisasi serapan anggaran. Fauzi Amro juga meminta Badan Otorita IKN memberikan laporan progres pembangunan IKN per bulannya pada DPR RI. Kasih gambaran ke kami, Pak. Karena tupoksi Bapak kan dari 4, Pak. Mulai perencanaan, pembangunan sampai terbentuknya Pemda. Nah, mulai dari perencanaan ini sudah berapa persen, Pak? Dan sudah berapa persen? APBN yang 20% itu dari tahun kemarin sampai tahun yang akan datang itu sudah digelontorkan, Pak. Atau sudah ada beberapa investor yang sudah mulai masuk. Nah, tolong kami dikasih gambaran karena dari awal saya sampaikan, kalau alhamdulillah tadi saya sampaikan Pak Dolby bahwa Bapak ini bermitranya di Komisi 11. Artinya kami pun akan melakukan pendalaman tentang apa itu IKN. Badan Otorita IKN menyebutkan pembiayaan IKN hingga 2045 nanti menggunakan persentase 20% APBN dan 80% dari investasi investor. Dengan 8 skema pendanaan, salah satunya adalah kerjasama investasi dengan badan usaha dan pembiayaan swasta. Ken dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam rangka menunjang serta mengoptimalkan kinerja anggota Dewan di Parlemen, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mendorong adanya transformasi dan optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kesekjenan Parlemen OKI.
Dalam konferensi Parlemen Negara Anggota OKI atau PUIC ke-17 di Algiers, Aljazair, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mendorong penguatan kerjasama antar parlemen negara anggota Organisasi Kerjasama Islam untuk optimalisasi kinerja anggota Dewan di parlemen negara masing-masing. Indra Iskandar mendorong penguatan kerjasama konkret antar kesetjenan di parlemen negara anggota OKI di bidang pelatihan sumber daya manusia terkait pengelolaan dan pengembangan sistem dukungan. Indra menilai transformasi dan optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kesetjenan Parlemen OKI sangat penting untuk menunjang dan mengoptimalkan kinerja anggota Dewan di parlemen masing-masing negara. Kita memang problem utamanya bagaimana Sekretaris Jenderal itu bisa memberikan dukungan yang maksimal di masing-masing Dewan. Itu sekarang masih jadi satu masalah gitu ya, karena bagaimana sebuah Sekretaris Jenderal itu yang baik adalah jika parlemen atau dewan itu dapat bekerja lebih baik gitu ya. Sehingga kalau sistem dukungannya ini tidak maksimal, maka dukungan kepada dewan pun tentu pasti tidak maksimal gitu ya. Karena saat ini membutuhkan kecepatan, ketepatan, keakurasian, kemudian kedalaman dalam memahami isu-isu yang ada gitu. Nah, saya kira itu adalah agendanya ke depan. Lebih lanjut, Indra menjelaskan dalam memasuki era modernisasi dan pembangunan di era disrupsi digital, jalinan kerjasama antara kesetjenan Parlemen OKI perlu diperkuat. Dari Algiers, Aljazair, Teresia, TVR Parlemen melaporkan. Belum lama ini, politisi sayap kanan Swedia Denmark sekaligus pemimpin Partai Stamkurs, Rasmus Paludan membakar sebuah Al-Quran di depan kantor Duta Besar Turki di Swedia. Adapun diketahui pembakaran Al-Quran tersebut atas izin pemerintah dan di bawah perlindungan polisi. Kita akan simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, DPR RI menilai kasus pembakaran Al-Quran mencederai nilai-nilai toleransi dalam beragama serta menyakiti umat Islam di dunia. Oleh karena itu, DPR RI meminta pemerintah Swedia menindak tegas pelaku pembakaran Al-Quran agar kasus serupa tidak terulang kembali.
Meski mengutuk keras kasus pembakaran Al-Quran, DPR RI meminta masyarakat Indonesia tidak terprovokasi serta tetap menjunjung tinggi nilai toleransi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Indonesia mengutuk keras pembakaran Al-Quran yang dilakukan Rasmus Paludan, politisi anti-imigran, dan pimpinan partai sayap kanan Denmark, Stram Kurs, di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia. Aksi ini dilakukan sebagai protes dan desakan agar Turki segera merestui Swedia jadi bagian dari keanggotaan NATO. Namun, akibat peristiwa ini, Turki menangguhkan pembicaraan dengan Swedia dan Finlandia mengenai permohonan tersebut. Aksi mengagetkan ini pun menyulut demonstrasi di sejumlah negara Muslim. Saat konferensi parlemen negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam ke-17 di Algiers, Aljazair, BKSAP DPR RI meminta pemerintah Swedia menindak tegas pelaku pembakaran Al-Quran karena dianggap telah mencederai nilai-nilai toleransi dalam beragama serta menyakiti umat Islam di dunia. Pemerintah Swedia harus menindak masyarakatnya. Indonesia sebagai negara yang diamanahkan oleh konstitusinya untuk terlibat mewujudkan perdamaian dunia, tentu tidak ingin muncul di dunia ini hal-hal yang bisa memicu kerusuhan dan keributan. Meskipun dalam waktu yang selama, tentu umat Islam harus bisa menahan diri, tidak perlu emosi menyikapi. Tetapi perlu Swedia, pemerintahnya mengambil tindakan. Tidak boleh atas nama demokrasi menciderai dan menyakiti. Ini bukan kebebasan, tetapi ini penghinaan. Kita harus bedakan antara kebebasan dengan penghinaan terhadap salah satu agama dan kitab suci dari agama tertentu. Sikap pemerintah Swedia atas aksi pembakaran ini juga amat disayangkan. DPR RI pun menyoroti standar ganda demokrasi yang diterapkan negara barat. Tentunya ya kita terus meminta bahwa pemerintah Swedia harus memberikan sanksi yang tegas, sikap yang tegas bahwa tidak boleh membakar kitab-kitab suci agama lain, tidak boleh menghina simbol-simbol agama lain. Karena ya kalau misalnya itu terjadi di Indonesia, tentu pasti akan membuat amarah yang besar. DPR RI mengutuk keras aksi pembakaran ini dan mendorong Indonesia menjadi salah satu negara penggerak toleransi antar umat beragama. Kasus ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh negara dengan menghargai berbagai instrumen yang ada pada tiap agama. Ya, kita kan mayoritas masyarakat kan kita Muslim, ya tentunya kita sangat mengutuk tindakan yang dilakukan oleh oknum warga Swedia ya itu, dan mudah-mudahan jangan terjadi lagi ya. Bangsa Indonesia harus menjadi motor dari bagaimana membangun toleransi sesama umat beragama. Mari kita bangun ya. Bukan saja di Indonesia, tetapi kita melangkah lebih jauh dalam konteks internasional. Meski begitu, masyarakat Indonesia tidak boleh terprovokasi. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh Rasmus ditelan mentah-mentah dan terperangkap dalam berbagai kepentingan yang mungkin ada di balik aksi tersebut. Saya kira ya kita juga harus hati-hati ya, karena mungkin ini juga tindakan provokasi, kita tidak tahu. Jadi jangan terlalu cepat untuk bereaksi begitu. Nah itu yang dipentingkan sih. Jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan yang sifatnya memprovokasi begitu, kemudian ditangkap secara mentah-mentah sehingga membuat aksi provokasi itu membuat kita terperangkap dalam kepentingan mereka. Umat Muslim di Indonesia diminta untuk tidak terprovokasi. Lebih baik saling menyebarkan nilai-nilai toleransi, menghargai antarumat beragama, dan hidup berdampingan, serta menolak segala bentuk kebencian dan ekstremisme. Saya menghimbau dan mengajak semua rakyat Indonesia, umat Muslim untuk jangan terpancing
bahwa kita tetap menjaga keberagaman, bahwa toleransi di Indonesia ini jangan terpengaruh oleh sikap politisi atau oknum lain daripada negara Swedia. Dan Indonesia damai dengan membebaskan semua agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kebebasan berekspresi harus digunakan secara bertanggung jawab. Pemerintah harus tegas terhadap negara yang mentoleransi tindakan ini. Perbedaan bukan untuk dieksploitasi, karena toleransi beragama tumbuh dari kedewasaan dalam menerima keberagaman. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah berupaya menyiapkan langkah-langkah jangka pendek dan menengah untuk meredam pemutusan hubungan kerja di tengah ancaman resesi tahun 2023 dengan mendorong pembelanjaan produk dalam negeri dan melakukan perbaikan struktural di sektor industri. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kembali di TVR 17, ancaman badai PHK massal menghantui di berbagai sektor di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia saat ini sedang mengejar target pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Anggota Komisi 11 DPR RI, Eriko Sotarduga menilai iklim investasi yang ada di Indonesia masih belum baik, sehingga perlu ada gotong royong dari berbagai pihak untuk menghadapi ancaman badai PHK, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga. Berikut laporan rekan kami, Elisa Purba. Baik, terima kasih dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki track record yang baik pada tahun 2022 yang lalu, di mana dalam menghadapi gejolak ekonomi global, namun Indonesia masih mampu mencatat pertumbuhan ekonominya di atas angka 5% secara 3 kuartal berturut-turut, dan juga pemerintah mampu menekan angka inflasi. Namun sayangnya di balik semua track record yang baik dan juga pencapaian dan kinerja ekonomi yang baik tersebut, Indonesia juga masih mencatat sejak September 2022 di mana Badan Pusat Statistik mengeluarkan data bahwa penduduk miskin di Indonesia jumlahnya meningkat hingga mencapai 10% dan mencapai 26,36 juta orang. Selain itu juga angka garis kemiskinan naik mencapai angka 6% dan juga menunjukkan bahwa belakangan ini meskipun badai COVID-19 telah melandai di Indonesia, namun angka PHK masih besar di Indonesia. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan hal tersebut telah bersama dengan saya salah seorang anggota dari
dari Komisi 11 DPR RI, Bapak Eriko Sotarduga dari fraksi PDIP. Bapak, terima kasih atas waktunya. Dan Bapak, di sini tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kira-kira apa sebenarnya yang sedang dihadapi tantangan Indonesia? Mengapa kita bisa melihat bahwa pertumbuhan dan kinerja yang baik di Indonesia ini tidak berbanding lurus atau bahkan bertolak belakang dengan besarnya badai PHK yang mungkin dirasakan oleh masyarakat di industri padat karya, Pak? Ya, jadi begini Elisa Purba dan juga bagi kita semua para pemirsa dimanapun Anda berada, saya mengucapkan selamat tahun baru. Tahun 2023 memang tahun baru, tahun yang tidak mudah, tetapi sebagai umat manusia yang beragama kita punya satu keyakinan bahwa kita akan bisa melewati tantangan ini dengan syarat, Elisa, bahwa kita harus bergotong royong. Nah, kenapa saya optimis dalam hal ini? Ini perlu saya sampaikan, walaupun nanti ada hal-hal juga yang perlu kita perhatikan, hal-hal yang negatif yang kita juga harus rubah. Hal yang positifnya dari pertumbuhan ekonomi Indonesia ini, karena ekonomi Indonesia ini dihela oleh yang namanya UMKM. 61, sekian persen PDB kita dihela oleh yang namanya UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan itu menampung tenaga kerja yang sangat besar, 91% lebih. Nah, jadi kami masih sangat optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terjaga dan kita akan upayakan di atas 5% dengan syarat kita bergotong royong. Sama seperti pada waktu menghadapi COVID yang sangat sulit, kita bisa melewati ini. Kami bersama-sama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dengan LPS dan juga dengan OJK itu bekerja sama bagaimana kami setiap waktu itu membahas dan untuk mengatasi hal ini. Dan ini bisa kita lewati bersama dengan perjuangan bersama yang dilakukan oleh kita semua bersama masyarakat Indonesia dan juga pemerintah. Nah, ini juga pada tahun 2023 ini sebenarnya dengan UMKM ini yang mendominasi, ini sebenarnya bisa dijaga. Satu sisi memang mungkin banyak negara lain beranggapan bahwa ya UMKM masih merupakan standar yang sebenarnya tidak tinggi, standar yang dianggap rendah. Tetapi standar yang dianggap rendah itu justru menguntungkan bagi Indonesia. Nah, ini yang menjadi sandaran Indonesia untuk bisa tetap bertumbuh dengan baik. Nah, itu tadi satu faktor ya, keuntungannya positifnya. Hal yang negatif, memang saya harus jujur akui, iklim investasi di Indonesia belum terlalu baik. Kalau mau dibilang belum baik. Contoh, kenapa industri-industri sekarang yang padat karya banyak yang mem-PHK? Salah satu yang paling jelas itu industri sepatu. Sepatu, tekstil. Why? Kenapa? Karena begini, pertama faktor yang ada adalah di negara lain iklim investasinya, perizinan, pertanahannya, kemudian juga iklim kondusivitasnya, ya katakan tidak ada preman-preman di sana memeras-meras atau apa, atau tidak ada yang mengancam atau apa. Contoh di Vietnam, kalau ada hal itu terjadi, dilaporkan, maka yang mengakibatkan hal seperti itu ditangkap, akan diproses. Nah, di Indonesia belum seperti itu. Nah, bagaimana kita mau mengharapkan orang menginvestasi yang padat karya yang memang keuntungannya sangat kecil, yang bergantung daripada kondusivitas, yang bergantung daripada iklim investasi, yang bergantung daripada juga perizinan yang memang dimudahkan. Nah, itu memang sulit kita hadapi dan dalam jangka waktu dekat ini tidak mungkin bisa kita atasi. Nah, apakah nanti ini akan berdampak, Pak, terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Apalagi IMF juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia belum mampu untuk mencapai target pertumbuhan ekonominya tahun ini. Nah, ini kan boleh saja penilaian IMF seperti itu, tapi pada kenyataannya kan kita bisa melewati itu. Itu yang tadi saya sampaikan itu. Tapi kita juga memang harus menghadapi yang namanya kritikan-kritikan dan kekurangan yang ada di kita ini sendiri. Ini yang harus kita perbaiki dan ini tidak dalam waktu yang bisa waktu singkat merubah iklim investasi, merubah karakteristik, merubah juga kondusivitas yang ada di Indonesia. Bukan kita berarti tidak bisa. Dan juga ini yang kita harus atasi, ini yang sebenarnya pemerintah bersama juga legislatif. Ini tripartit nanti nih. Jadi pemerintah, legislatif dan juga saudara-saudara kita yang bekerja di industri ini atau katakan buruh, ini kita harus berbicara, duduk bersama untuk mengatasi hal seperti ini. Dan di mana nanti jalan keluarnya, ini yang paling penting sebenarnya. Sebenarnya ada jalan keluar, tapi tidak bisa langsung segera itu dikatakan direspon langsung secepat itu. Contoh, sebenarnya produk-produk pertanian kita itu sangat penting.
dan lahan kita masih sangat luas. Ini sebenarnya bisa diberdayakan ke sana. Tapi apakah transformasi dari seorang yang bekerja di perusahaan, bekerja menjadi katakan pekerja buruh, kemudian bisa menjadi langsung saat itu juga menjadi petani atau juga menjadi nelayan? Ini sebenarnya tanpa ada batasan, luasan lahan kita yang begitu luas. Kemudian juga target kita untuk akan mencapai kedaulatan pangan. Kemudian juga di laut kita ini sebenarnya yang mempunyai kelebihan yang luar biasa. Tapi kan tidak semata-mata seperti semudah membalik telapak tangan, kemudian mentransformasikan pekerja ini ke sana. Nah, ini yang sebenarnya harus kita duduk bersama antara pemerintah, legislatif, dan juga para pekerja masyarakat dan pebisnis ini. Saya sangat senang dengan optimisme dari Bapak selaku anggota Komisi 11 DPR RI, dan pemirsa, demikian hasil wawancara kami dengan Bapak Eriko Sotarduga, dan kedepannya tentu kita berharap bahwa Komisi 11 dapat menjadi wakil kita untuk bisa duduk bersama dengan pemerintah dan juga para buruh untuk mengatasi permasalahan PHK yang ada di Indonesia. Saya Lisa Purba, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TV 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Fitian. Dan pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan harga beras naik, dan di sini DPR mengatakan operasi pasar tidak efektif. Pemerintah mengatakan bahwa terjadinya kenaikan harga beras di seluruh provinsi di Indonesia dan juga tengah melakukan operasi pasar supaya harga kembali stabil. Di sini anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio di beberapa media disebutkan bahwa menyatakan naiknya harga beras menandakan operasi pasar
yang dilakukan Bulog tidak efektif menurunkan harga beras karena pendistribusiannya dilakukan di pasar-pasar dan tidak langsung menyentuh masyarakat. Di sini Firman pun mempertanyakan terkait dengan mekanisme distribusi operasi pasar serta tata kelola yang dilakukan. Operasi pasar memang sesuatu yang sangat baik, namun tidak semuanya juga baik. Operasi pasar ibarat seperti pemadam kebakaran, one shoot. Hilang terus muncul lagi dan tidak menyelesaikan masalah. Terlebih jika berasnya di sini di-drop di pasar-pasar. Firman pun menyarankan bahwa jika Bulog memang ingin menerapkan sistem drop langsung, maka seharusnya Bulog bisa langsung menyerahkan beras-beras tersebut kepada warga yang tergolong tidak mampu sesuai alamat masing-masing, atau diserahkan melalui pemerintah desa setempat yang lebih mengetahui kondisi warganya yang berhak memanfaatkan beras-beras tersebut. Di sini kenaikan harga beras dan juga sejumlah kebutuhan pangan lainnya ditegaskan harus diatasi secara menyeluruh dan tidak cukup hanya memperbaiki tata niaga dan distribusi pangan saja, tapi pemirsa juga mendorong produksi pangan melalui subsidi pupuk murah, penggunaan konversi lahan pertanian dan juga mendukung eksistensi atau regenerasi petani. Disebutkan sementara itu Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI di sini Anggia Erma menyebutkan bahwa meminta komunikasi publik antara stakeholder di pemerintah harus terbangun dengan baik, khususnya terkait dengan data ketersediaan beras, sebab dari hasil pantauannya terdapat perbedaan informasi yang disampaikan Badan Pangan Nasional maupun dari Kementerian Pertanian. Pemirsa, sebelumnya pada Selasa 31 Januari 2023 di sini Jokowi memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dan juga Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi untuk melakukan rapat internal membahas dengan stabilitas harga beras yang ada. Budi Waseso menjelaskan bahwa Bulog mendapatkan penugasan untuk melakukan operasi pasar di sejumlah daerah. Namun pemirsa, ia juga mengaku masih heran upaya ini belum bisa menekan harga beras yang cukup meningkat. Berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 9 DPR RI meminta polisi usut 2 kasus baru gagal ginjal akut di DKI. Ini di beberapa media pun marak dibahas di mana publik kembali dihebohkan dengan adanya 2 kasus baru gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Lis Dwi Oktavia mengatakan bahwa ada temuan baru dugaan gagal ginjal akut pada anak. Lis pun memaparkan bahwa setidaknya pihaknya menemukan ada 2 kasus dugaan gagal ginjal akut yang dilaporkan di DKI Jakarta, bahkan ada yang meninggal dunia. Hingga kini pihaknya masih melakukan investigasi dan di sini lakukan pengumpulan data untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari informasi dan juga media menyebutkan bahwa merespon hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris di sini mendesak kepolisian segera menyelidiki ada atau tidaknya kelalaian dalam kejadian tersebut. Charles pun mengaku perhatian dengan munculnya kembali kasus tersebut, terlebih lagi ada hasil uji Labkesda di mana yang menunjukkan adanya zat berbahaya yang dikonsumsi korban anak tersebut. Charles lantas menyoroti kinerja BPOM dalam pengawasan. Disebutkan ia meminta bahwa BPOM untuk segera mengumumkan ke publik obat-obatan yang terindikasi berbahaya. Pemirsa, sementara itu Direktur Tindak Pidana Tertentu di sini Barreskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto menyebutkan mengungkapkan saat ini Barreskrim Polri turun tangan dan menelusuri apa yang dikonsumsi pasien tersebut terkait dengan pengawasan. Pihaknya meminta BPOM memberikan keterangan ke publik tentang adanya kasus baru ini ke masyarakat. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan harga beras naik dan DPR pun menyebutkan bahwa operasi pasar tidak efektif serta Komisi 9 DPR RI meminta polisi usut 2 kasus baru gagal ginjal akut di DKI Jakarta. Dan saya Angga Dokter ini kembali ke rekan Fitian. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fidian Naunilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.